Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saudara Jiang Fan, kali ini hadiah pertunangan Zhou Clan hanya akan menjadi informasi dan janji. Saya akan memberi tahu Anda tentang informasi ini atas nama anak saya tanpa biaya. Dalam 1000 tahun Gunung Surgawi yang agung akan turun sekali lagi. Saya berasumsi bahwa saudara Jiang Fan mengetahui implikasi di balik kedatangan Gunung Surgawi yang agung. 6 kuadriliun tahun yang lalu turunnya Gunung Surgawi yang agung melahirkan Surgawi yang tak terkekang. Adapun kali ini siapa yang akan menjadi Celestial Agung? Setiap God King akan memiliki kesempatan untuk menjadi Celestial Agung berikutnya. Adapun untuk janji itu adalah ayahku, janji pribadi dari hukuman Guntur Agung Celestial. Begitu saudara Jiang Fan mengizinkan putra saya Zhou Xian untuk menjadi suami Jiang Li, maka ayah saya hukuman Guntur Surgawi yang agung akan berjanji kepada saudara Jiang Fan bahwa dia akan membantu saudara Jiang Fan sekali dalam pertempuran untuk kesempatan menjadi yang diagungkan Surgawi. Adapun kapan dia akan membantu Anda ini akan diputuskan sendiri oleh brother Jiang Fan. Gunung Surgawi yang agung. Jiang Fan menghela napas dengan suara rendah. Adegan pertempuran pahit dari 6 kuadriliun tahun yang lalu muncul di benaknya. Satu demi satu para God Kings untuk tujuan menjadi Celestial Agung, semua untuk sedikit kesempatan itu mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung satu sama lain. Satu demi satu mereka jatuh dari langit. Apakah saya akan melepaskan kesempatan ini? Kedua alis Jiang Fan mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Berderak, pintu samping ruang belajar telah dibuka. Langkah kaki yang familiar terdengar di ruang belajar. Jiang Fan sedikit beristirahat. Dengan suara rendah katanya, "Istriku, kamu sudah datang." Orang yang datang adalah Chunyu Rou, istri Jiang Fan. "Suamiku, jangan menyusahkan dirimu lagi. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Saya mendukungmu," kata Chunyu Rou dengan suara lembut saat dia dengan lembut membelai rambut panjang Jiang Fan. Di hadapan istrinya sendiri, Jiang Fan tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. "Istri saya sudah 12 kuadriliun tahun sekarang. Selama ini saya selalu menjadi Kaisar Sage Utara yang terbaik. Selamanya aku akan menjadi Kaisar Sage Utara yang terbaik, namun aku benar-benar muak dengan hari-hari seperti ini. Saya benar-benar ingin menjadi Celestial Agung Surgawi tertinggi." Jiang Fan perlahan berkata, "Posisi Kaisar Sage sangat dihormati. Namun ketika seseorang adalah Kaisar Sage sejak awal dan telah menjadi satu selama 12 kuadriliun tahun, dia akan mulai berpikir bahwa status Kaisar Sage bukanlah hal yang luar biasa. Sebaliknya dia akan merindukan status yang lebih tinggi dari Celestial yang agung. Terakhir kali Gunung Surgawi yang agung turun, meskipun aku mencoba di saat-saat terakhir ketika surga yang meninggikan bulu terapung diam-diam bergabung dalam pertempuran, kita semua dari 8 Kaisar Sage Agung dikalahkan. Ini benar-benar menyebabkan kelahiran surgawi yang tak terkekang." Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan. "Gunung Surgawi yang agung akan turun lagi. Saya benar-benar menantikannya." Chunyu Rou mengambil gulungan emas dari meja. "Ini adalah daftar hadiah pertunangan yang telah diberikan Qin Yu. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama Qin Yu ini memang bukan karakter biasa." Chunyu Rou berseru kagum. Jiang Fan melirik gulungan emas ini. Dia mengangguk dan berkata dengan senyum ringan, "Seandainya bukan karena kedatangan Gunung Surgawi yang agung, maka saya pasti akan memilih Qin Yu sebagai menantu saya." Tapi Jiang Fan menggelengkan kepalanya. "Meskipun harta karun spiritual nenek kelas 1 sangat berharga, saya sudah memiliki harta karun perlindungan klan saya." Harta karun spiritual perlindungan klan muncul selama kelahiran alam ilahi. Selanjutnya setelah itu terikat pada garis keturunan Jiang klan saya, kekuatannya tumbuh lebih kuat. Bahkan jika saya berhasil mendapatkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama,
saya hanya akan memberikannya kepada saudara kedua saya atau Jiang Xing. Saya tidak perlu memilikinya sendiri. Jiang Fan memang tidak membutuhkannya. Ketika Qin Yu menghadiahkan pisau bulu kasa, Jiang Fan telah memberikannya kepada saudara keduanya Jiang Lan. Bahkan jika dia memperoleh harta karun spiritual nenek lainnya, dia hanya akan memberikannya kepada God King ketiga dari kota salju terapung. Semua ini hanya akan membuat kota salju terapung menjadi lebih kuat dan tidak banyak berpengaruh pada Jiang Fan sendiri. Selama bertahun-tahun ini saya telah melakukan segalanya untuk klan. Namun sekarang saya harus mempertimbangkan diri saya sendiri juga. Exalted Celestial, betapa saya ingin menjadi satu. Jiang Fan memiliki jejak harapan dan kekaguman di matanya. Exalted Celestial, surgawi tertinggi dan tak tertandingi. Di depan Exalted Celestials, para God Kings hanyalah bukan siapa-siapa. Hanya Celestial Agung yang memiliki status tertinggi. Suamiku, aku khawatir tentang satu masalah. Chunyu Rou berkata dengan suara rendah. Jiang Fan berbalik dan melihat istrinya. Dia tidak pernah curiga dengan perasaan dan hubungan yang dia dan istrinya miliki. Keduanya menikah satu sama lain selama lebih dari 10 kuadriliun tahun. Kedalaman hubungan mereka adalah sesuatu yang tidak membutuhkan kata-kata untuk dijelaskan. Surga hukuman Guntur Agung ini berkata bahwa dia akan membantumu sekali. Namun jika dia membantu orang lain setelah membantu Anda, lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Chunyu Rou prihatin. Dia benar-benar mengkhawatirkan suaminya. Jiang Fan sedikit mengerutkan kening. Mengenai ini saya juga merasa was-was sepanjang waktu. Namun selama terakhir kali ketika gunung surgawi yang agung turun, berbagai surgawi yang ditinggikan tidak bertahan. Hanya pada saat-saat terakhir itulah tindakan surgawi yang mengambang bulu mengubah akhir pertempuran dan membuat God King yang tidak terkekang menjadi pemenang terakhir dan surga yang ditinggikan. Alis Jiang Fan terkondensasi. Hanya akankah Celestial Agung bertindak beberapa kali ini? Chunyu Rou diam-diam menemani Jiang Fan di sampingnya. Jiang Fan dan Chunyu Rou sedang mengobrol dengan tenang seperti itu. Chunyu Rou tahu betul apa yang dipikirkan Jiang Fan di dalam hatinya. Jadi ketika mereka mengobrol, mereka berdua bisa mengobrol dengan sangat terbuka. Setelah sekitar setengah hari, Jiang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah ruang belajar. Seorang pria tiba-tiba muncul di tengah ruang belajar. Kaisar Sage Northwest Zhou Huo. Kakak ipar, apa yang membawamu ke sini? Chunyu Rou berkata dengan suara rendah. Zhou Huo tersenyum di wajahnya. Dia langsung berkata, Rou kecil, aku datang hari ini untuk menjelaskan semuanya secara pribadi kepada Jiang Fan. Lagi pula saya hanya menulis secara singkat tentang hal-hal di daftar hadiah pertunangan. Saya khawatir saudara Jiang Fan tidak akan mengetahui dengan jelas tentang situasi yang tertulis di sana. Jiang Fan mengangkat kepalanya dan melirik Zhou Huo. Zhou Huo, saya benar-benar bingung. Saya ingin bertanya kepada Anda, Celestial Agung, setelah gunung surgawi yang agung turun, apakah mereka mampu bertindak sesuai keinginan mereka? Tentu saja tidak. Zhou Huo langsung berkata. Jika mereka mampu bertindak seperti yang mereka inginkan, lalu mengapa ayah saya tidak bertindak terakhir kali? Jiang Fan sedikit mengangguk. Selama pertempuran terakhir untuk mendapatkan kesempatan menjadi Celestial yang ditinggikan Thunder Punishment, Exalted Celestial tidak bertindak sama sekali. Adapun Floating Feathers Exalted Celestial, dia hanya bertindak pada saat-saat terakhir. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Jiang Fan bertanya. Zhou Huo mengangguk dan berkata, Saudara Jiang Fan, masalah ini juga sesuatu yang baru saya ketahui baru-baru ini. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa terakhir kali ketika gunung surgawi yang agung turun, alasan mengapa dia tidak bertindak adalah karena surgawi yang ditinggikan bulu terapung telah mencegahnya melakukan hal itu. Bulu terapung langit agung. Jiang Fan sedikit tertegun.
Hanya dari fakta bahwa Floating Feathers Exalted Celestial dapat menghentikan Thunder Punishment Exalted Celestial itu menunjukkan bahwa meskipun mereka berdua adalah Exalted Celestial tetapi masih ada perbedaan besar dalam status di antara mereka. Terakhir kali Floating Feathers Exalted Celestial untuk mencapai keseimbangan memberikan kesempatan untuk menjadi Exalted Celestial kepada God King yang merupakan Ascender. Namun kali ini bulu terapung langit agung telah memberitahu ayah saya bahwa kali ini dia tidak akan bertindak dan bahwa ayah saya hukuman guntur surgawi yang agung hanya akan memiliki satu kesempatan untuk bertindak. Zhou Huo menatap lurus ke arah Jiang Fan. Mata Jiang Fan berbinar. The Thunder Punishment Exalted Celestial sebenarnya hanya memiliki satu kesempatan untuk bertindak. Dan sekarang Zhou Clan ini benar-benar memberikan kesempatan ini padanya. Hadiah pertunangan ini memang telah menyebabkan hati Jiang Fan goyah. Saudara Zhou Huo, apakah yang Anda bicarakan itu benar? Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Kamu masih khawatir aku akan berbohong? Zhou Huo tertawa ringan. Saudara Jiang Fan hanya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika seseorang mampu memiliki Celestial Agung untuk bertindak atas nama seseorang, maka pertempuran untuk mendapatkan kesempatan menjadi Celestial Agung akan berada dalam genggaman mereka. Jiang Fan juga mengangguk. Memang, jika Thunder Punishment Exalted Celestial bertindak dan membantu Jiang Fan sekali, maka itu hanya bisa menandakan bahwa Jiang Fan akan memiliki kesempatan 30% untuk menjadi Exalted Celestial. Namun jika Thunder Punishment Exalted Celestial dapat bertindak beberapa kali, bukankah itu berarti bahwa siapapun itu yang akan menjadi Exalted Celestial akan bergantung pada Thunder Punishment Exalted Celestial? The Floating Feathers Exalted Celestial tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Zhou Huo tertawa ringan. Kalau begitu mengapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk membantu diri Anda sendiri? Jiang Fan memandang Zhou Huo. Zhou Huo tersenyum ringan. Jiang Fan, saya berbeda dari Anda. Klan Zhou kita saat ini berada di atas masalah duniawi dan berdiri di belakangnya adalah ayahku hukuman guntur surgawi yang mulia. Saya mampu menikmati kehidupan damai semacam ini sebanyak yang saya inginkan. Adapun untuk menjadi Celestial Agung, saya tidak memiliki harapan yang berlebihan. Lebih jauh lagi, The Floating Feathers Exalted Celestial tidak akan membiarkan Zhou Clan memiliki dua Exalted Celestials. Jiang Fan juga sedikit mengangguk. Di antara tiga Great Exalted Celestial, orang yang memiliki kekuatan sejati untuk membuat keputusan masih Floating Feathers Exalted Celestial. Saya telah menawari Anda satu kesempatan yang dimiliki ayah saya untuk bertindak. Saudara Jiang Fan, saya yakin Anda harus tahu siapa yang harus Anda pilih selama pencarian pengantin pria, bukan? Zhou Huo berkata sambil tersenyum ringan. Jiang Fan mulai mengerutkan kening. Dia mulai mengingat kata-kata saudara keduanya Jiang Lan. Jika dia memilih Zhou Xian, maka hubungannya dengan saudara laki-laki keduanya kemungkinan besar akan benar-benar bertentangan. Selain itu, hubungannya dengan putrinya sendiri Jiang Li juga akan terpengaruh secara merugikan. Lupakan saja, sejak Zhou Fiumei meninggal, saudara kedua saya tidak pernah benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan saya. Adapun Lier, lupakan saja. Jiang Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia memiliki banyak anak. Dia tidak bisa begitu saja untuk seorang putri kehilangan kesempatan yang datang sekali dalam miliaran tahun. Saudara Zhou Huo, saya tahu bagaimana memilih. Kamu bisa kembali, Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Huo menatap Jiang Fan. Dia ingin menentukan pilihan Jiang Fan berdasarkan ekspresinya. Namun dia tidak tahu. Dia hanya bisa tersenyum ringan. Kalau begitu aku akan diam-diam menunggu pemilihan brother Jiang Fan. Setelah itu Zhou Huo menghilang dari ruang kerja. Dalam sekejap mata waktu 10 hari telah tiba. Semua kepala istana klan keluarga kekaisaran, kapten skuadron Dewa Surgawi yang besar dan berbagai orang lain dari kota salju terapung telah berkumpul dengan rapi di istana Kaisar Sage.
Istana Kaisar Sage Utara terbesar sangat hidup. Semua orang juga sangat antusias. Qin Yu di sisi lain sedang duduk di satu sisi. Dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Pada saat ini Qin Yu sangat khawatir. Apalagi setelah mendapat kabar dari Paman Lan. Terbukti peluangnya untuk sukses kali ini hanya setengah. Saudara Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Itu adalah Ku Yin Hou yang berjalan sambil mengangkat cangkir anggurnya sambil tersenyum. Saudara Qin Yu, ada apa? Mungkinkah Anda masih khawatir? Anda telah memperoleh 2 tempat kandidat yang dipilih. Saya pikir Anda harus bisa menang tanpa masalah. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Qin Yu meremas sedikit senyum. Oh, itu benar. Saudara Qin Yu, apa hadiah pertunanganmu? Jika hadiah pertunangan Zhou Xian lebih baik dari milikmu maka dia masih mungkin menang. Ku Yin Hou bertanya, hadiah pertunangan? Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang saya buat. Itu harta karun spiritual nenek yang memunculkan langit menutupi awan merah dan petir kesengsaraan harta karun spiritual. Melihat reaksi Qin Yu, Ku Yin Hou langsung tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Qin Yu. Saudara Qin Yu, Anda dapat yakin. Dengan betapa luar biasanya hadiah pertunangan Anda pasti akan menang. Qin Yu tiba-tiba melihat ke belakang Ku Yin Hou. Ku Yin Hou juga melihat ke belakangnya. Ternyata Zhou Xian telah tiba. Zhou Xian juga memiliki ekspresi khawatir di matanya. Di wajahnya ada senyum hampa saat dia menyapa kenalannya. Setelah itu dia sampai di tempat duduknya dan duduk. Situasinya tidak bagus, Qin Yu mengerutkan kening. Jika Zhou Xian tidak memiliki harapan untuk menang, dia akan bertindak bebas dan nyaman atau sangat suram sebagai lawan dari penampilan kecemasan dan kesusahannya saat ini. Tepat ketika Qin Yu sedang merenung, tiba-tiba seluruh aula istana menjadi sunyi. Qin Yu juga berbalik untuk melihat. Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan dan istrinya berjalan ke Istana Kaisar Sage bersama putri mereka Jiang Li. Para God Kings lainnya juga berjalan mengikuti mereka. Jiang Fan memiliki senyum di wajahnya. Dia menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ke-13 God Kings semuanya mengambil tempat duduk mereka. Kali ini Jiang Li duduk di samping Jiang Fan dan Chung Rou. Dia bahkan berpegangan tangan dengan Chung Rou. Clear, Qin Yu perlahan menghembuskan napas. Cukup umumkan secara langsung siapa yang Anda pilih sebagai menantu, kata Ratu Darah Iblis dengan lembut. Jiang Fan mengangguk sambil tersenyum. Saya juga tidak harus membuang waktu lagi. Semua orang di bawah ini mulai menahan napas. Zhou Xian bahkan dengan tegas menatap Jiang Fan. Adapun Qin Yu, dia juga menahan napas. Semua fokus semua orang di sini dikumpulkan pada Jiang Fan. Jiang Fan mengamati semua orang yang hadir. Sambil tersenyum katanya, pencarian pengantin pria ini telah berlangsung hampir 30 tahun. Dalam proses pencarian pengantin pria ini Duan Muyu bahkan berhasil menjadi seorang God King. Qin Yu dan Zhou Xian juga masing-masing berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Celestials Agung. Selanjutnya Qin Yu juga berhasil membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Ini semua adalah hal-hal yang pantas mendapatkan sukacita yang luar biasa. Agar semua ini terjadi dalam proses pencarian pengantin pria, saya juga merasa sangat terhormat. Adapun calon terpilih ada 2, Qin Yu dan Zhou Xian. Salah satu dari mereka sangat luar biasa. Namun pada akhirnya hanya satu dari mereka yang bisa menjadi menantu saya. Saya berharap orang yang tidak menjadi menantu saya tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Jiang Fan tersenyum pada Zhou Xian dan Qin Yu. Qin Yu merasa detak jantungnya telah dipercepat ke tingkat yang menakutkan. Bagi Jiang Fan untuk belum mengatakan siapa pemenangnya, perasaan semacam ini benar-benar sangat cemas. Namun Qin Yu hanya bisa menahan ini. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, saya akhirnya memutuskan siapa yang akan menjadi menantu saya. Dia adalah dari kota hukuman Guntur Northwest, Zhou Xian.
Jiang Fan berkata dengan tawa nyaring. Saya, Zhou Xian tampaknya tercengang oleh kejutan bahagia yang tiba-tiba datang. Setelah dia tertegun sejenak wajahnya berubah menjadi salah satu ekstasi. Pada saat ini Jiang Li menatap ayahnya dengan ekspresi tidak percaya. Zhou Xian, pada saat ini Qin Yu merasa seolah-olah hanya ada dia yang tersisa di seluruh dunia. Putusan terakhir yang diberikan Jiang Fan masih bergema di telinganya. Benar, itu adalah putusan. Itu adalah putusan yang menghukum kematian dia dan Lear. Tidak, ayah kekaisaran, kamu tidak bisa. Jiang Li tiba-tiba berbicara. Jiang Fan berbalik dan dengan dingin menatap Jiang Li. Setelah itu tidak peduli seberapa keras Jiang Li mencoba untuk berbicara, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Pada saat ini Qin Yu dibangunkan dengan keras. Otot wajah Qin Yu mulai berkedut. Dadanya terengah-engah seperti belau. Adapun tatapannya, dia dengan tegas menatap Jiang Fan yang berdiri di atas panggung. Anda memilih Zhou Xian. Jiang Fan menampilkan senyum ke Qin Yu. Qin Yu, Anda tidak perlu terlalu keberatan tentang ini. Ini tidakkah seharusnya terlalu keberatan? Qin Yu mulai tertawa muram. Untuk saat ini berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Untuk pencarian pengantin pria ini Qin Yu berusaha yang terbaik untuk mempelajari kerajinan artefak. Dia telah menghabiskan beberapa juta tahun untuk melakukan itu. Untuk secara terbuka menikahi Lear pedang bulu kasa itu, rumah mistik ungu itu, semua jenis harta karun spiritual, Qin Yu tidak peduli dengan salah satu dari mereka. Namun sekarang Jiang Fan ini masih mencoba menghiburnya dengan kata-kata dan mengatakan kepadanya untuk tidak keberatan. Bagaimana mungkin dia tidak keberatan? Diam! Qin Yu berteriak keras. Ini mengejutkan Jiang Fan. Segera setelah itu ekspresi Jiang Fan berubah menjadi jelek. Namun pada saat ini semua God Kings melihat Qin Yu dengan heran. Aura Qin Yu tiba-tiba tumbuh sangat tajam. Rasa dingin terlihat di wajahnya. Dia dengan dingin menatap Jiang Fan dan Zhou Huo. Kaulah yang memaksaku. Qin Yu memandang Jiang Li. Jiang Li juga melihat ke Qin Yu. Keduanya saling memandang. Hanya dengan melihat mata satu sama lain mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Jiang Li menunjukkan senyum di wajahnya. Qin Yu juga menampilkan senyum penuh kasih di wajahnya. Lear, tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Sama sekali tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Qin Yu berkata dengan lembut. Qin Yu, apa yang kamu rencanakan? Jiang Fan berteriak dengan marah. Dia sudah merasa bahwa mood telah berubah menjadi tidak normal. Haha, apa yang aku rencanakan? Anda bertanya apa yang saya rencanakan? Haha, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Suara Qin Yu bergema di seluruh aula istana. Senyuman di wajahnya sangat dingin dan dalam tatapannya ada jejak kegilaan. Sangat menarik, meskipun kekuatan Qin Yu cukup bagus bagaimanapun juga dia bukan God King. Di mata semua dewa yang hadir mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat dewa surgawi tingkat tinggi dia masih tidak akan dapat menyakiti dewa sedikit pun. Seseorang yang bukan seorang God King hanyalah seekor semut kecil bagi seorang God King. Apa sebenarnya yang bisa dicapai orang seperti itu? Benar-benar tidak tahu kedudukanmu sendiri. Zhou Xian yang sangat gembira dan puas melirik Qin Yu. Di matanya ada jejak penghinaan. Bertingkah sombong di hadapan Kaisar Sage Utara yang paling agung, Anda benar-benar meminta masalah. Namun Jiang Fan saat ini memiliki ekspresi yang agak berat. Itu karena kakak laki-laki Anda masih tidak peduli dengan keinginan Lear sendiri, peringatan saya dan masih memilih Zhou Xian. Suara Jiang Lan terdengar di benak Jiang Fan. 80% fokus Jiang Fan ada pada Jiang Lan. 20% itu di Qin Yu. Namun di permukaan Jiang Fan dengan dingin menatap Qin Yu. Qin Yu, saya bisa memahami kerangka berpikir Anda. Hanya saja pencarian pengantin pria ini dilakukan secara tidak memihak sebelum semua God Kings hadir. Anda harus menerima hasil ini. Jiang Fan dengan dingin berkata dengan nada sebenarnya. Menatap mata Jiang Fan, Qin Yu mulai tertawa.
Secara imparsial, Qin Yu melirik God Kings di atas. God Kings, pencarian pengantin pria ini tampilan saya Qin Yu telah tunjukkan adalah sesuatu yang Anda semua telah amati. Dari 3 kandidat terpilih saya mendapatkan 2. Zhou Xian itu hanya memperoleh 1. Lebih jauh lagi hadiah pertunanganku adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Saya benar-benar ingin tahu bagi Anda untuk tetap memilih Zhou Xian dalam keadaan seperti itu, ketidakberpihakan macam apa yang ada. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Para God Kings di atas semuanya mulai berdiskusi satu sama lain. Jiang Fan, mungkinkah hadiah pertunangan Zhou Clan adalah harta karun spiritual surgawi yang agung? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memilih Zhou Xian? Kami juga tidak mengerti alasan Anda. Blood Demon Queen sengaja mengatakan ini dengan nada eksentrik. Para God Kings lainnya semua memandang Jiang Fan dengan curiga. Memang Qin Yu telah memperoleh 2 tempat kandidat yang dipilih untuk memulai. Selain itu hadiah pertunangannya adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Dalam keadaan seperti itu bagaimana mungkin dia bisa kalah? Ekspresi Jiang Fan langsung tenggelam. Zhou Huo di sisi lain berdiri. Dia melirik Qin Yu dan kemudian berkata dengan suara yang jelas. Semua orang, apakah Anda semua ingat saat itu bahwa saudara Jiang Fan pernah mengatakan bahwa selama hadiah pertunangan itu dapat mengejutkan dan membuatnya bergairah, semakin dia menyukai hadiah pertunangan itu semakin baik itu. Hadiah pertunangan yang telah diusulkan klan Zhou saya kepada klan Jiang memang lebih berharga daripada harta karun spiritual nenek kelas 1 untuk saudara Jiang Fan. Jiang Fan juga mengangguk dan berkata, saya dapat menjamin Anda bahwa hadiah pertunangan ini jauh lebih penting daripada harta spiritual nenek tingkat pertama bagi saya. Itulah alasan mengapa saya akhirnya memilih Zhou Xian. Ini sangat tidak memihak. Untuk 2 kaisar Sage Agung yang mengatakan hal seperti itu, para God Kings lainnya juga mulai mempercayai mereka. Bagaimanapun yang paling penting bagi seseorang adalah wajah seseorang. Tidak ada yang akan percaya bahwa 2 kaisar agung Sage yang akan berbicara berbohong di depan umum. Sangat tidak memihak. Qin Yu tertawa. Dia benar-benar melangkah ke tangga yang terhubung ke panggung. Selangkah demi selangkah dia perlahan berjalan menuju panggung. Mengapa saya tidak bisa melihat di mana letak ketidakberpihakan itu? Jiang Fan yang mulia Kaisar Sage Utara. Bagaimana kalau Anda memberitahu kami apa sebenarnya hadiah pertunangan itu? Saat Qin Yu mengatakan ini, dia berjalan menaiki tangga dan menuju ke panggung. Zhou Huo dengan dingin berteriak padanya. Kurang ajar, Qin Yu, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak merajalela. Turun segera. Mendengar kata-kata itu Qin Yu mencibir dan melirik Zhou Huo. Saya saat ini berbicara dengan Kaisar Sage Utara terbesar, mengapa Anda memasukkan mulut Anda? Zhou Huo tercengang. Semua orang di aula istana menjadi tercengang. Sesaat kemudian kulit Zhou Huo langsung memerah. Itu sangat merah sehingga sepertinya dia akan berdarah. Selama 12 kuadriliun tahun siapa yang berani berbicara dengannya Kaisar Sage Barat Laut seperti ini? Qin Yu, kamu... Zhou Huo hendak menyerang. Saudara Zhou Huo, Jiang Lan dengan dingin berbicara. Jangan cemas, Anda bisa menjaga ketidaksopanan yang dimiliki Qin Yu terhadap Anda nanti. Sampai sekarang saya juga sangat curiga dengan ketidakberpihakan pencarian pengantin pria ini. Saya juga ingin tahu persis apa yang tertulis di daftar hadiah pertunangan Zhou Clan Anda. Suara dingin dan acuh tak acuh Jiang Lan bergema di seluruh aula istana. Semua God Kings lainnya tercengang. Jiang Lan adalah saudara kedua Jiang Fan. Mengapa dia malah berbalik melawannya pada saat seperti itu? Qin Yu dan Jiang Lan saling melirik. Tatapan mereka segera terpisah. Keduanya mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Qin Yu melirik Jiang Fan. Dia kemudian melihat Jiang Li di sampingnya. Pada saat ini istri Jiang Fan Chunyurou dengan dingin menatap Qin Yu. Seolah-olah dia mencoba menghentikannya dengan tatapannya.
Lier, maafkan aku. Qin Yu berkata dengan lembut. Jiang Li dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tahu implikasi di balik maaf Qin Yu. Itu karena Qin Yu tidak berhasil mencapai janji yang dia buat padanya, janji bahwa dia akan menikahinya secara terbuka. Tampaknya sekarang janji dari masa lalu tidak dapat direalisasikan lagi. Ayo pergi dulu, Qin Yu sedikit tersenyum. Semua orang merasa sangat bingung saat mendengar kata-kata Qin Yu. Pada saat ini Jiang Li berdiri di belakang Jiang Fan. Selain itu ada banyak God Kings di sekitarnya. Apakah Qin Yu menyiratkan bahwa ia akan mampu merebut Jiang Li dalam situasi seperti itu? Qin Yu, bahkan jika ada God Kings membantu Anda hari ini, saya masih tidak akan membiarkan Anda merebut putri saya. Jiang Fan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, pada saat ini ruang di sekitar Jiang Li telah dibatasi. Mustahil bagi God Kings lain untuk menggunakan energi spasial alam ilahi untuk membawanya pergi. Qin Yu bahkan tidak repot-repot melirik Jiang Fan. Dia hanya menganggapnya sebagai udara. Pandangannya sepenuhnya tertuju pada Jiang Li. Terhadap saran Qin Yu, Jiang Li mengangguk. Mulai hari ini kita berdua tidak akan pernah berpisah lagi. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Energi spasial New Cosmos telah lama menutupi wilayah beberapa ratus mil. Dengan demikian seluruh istana Kaisar Sage ini secara alami juga ditutupi oleh energi tata ruang New Cosmos. Dengan niat dari Qin Yu, Jiang Li yang awalnya berada di belakang Jiang Fan menghilang. Dia menghilang di depan 13 God Kings di dalam istana Kaisar Sage Utara sebelum tatapan semua dewa surgawi. Jiang Li menghilang. Di mana Lier? Jiang Fan menjadi tercengang. Adegan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Jiang Fan sangat yakin bahwa dia telah sepenuhnya mengurung ruang di sekitar Jiang Li. Mustahil bahkan bagi ahli level God King untuk menggunakan energi spasial mereka untuk merebut Lier. Namun energi tata ruang yang digunakan Qin Yu bukan dari alam ilahi. Sebaliknya itu berasal dari New Cosmos yang diciptakan Qin Yu. Untuk ahli tingkat God King dari alam ilahi, mereka bahkan tidak mampu mendeteksi energi spasial dari New Cosmos. Qin Yu, kembalikan istriku. Zhou Xian tiba-tiba berteriak. Istri. Tatapan Qin Yu menjadi dingin. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Zhou Xian. Dia akan menyerang Zhou Xian. Namun pada saat ini Qin Yu menemukan bahwa Zhou Huo dan Jiang Fan secara mengejutkan mendatanginya bersama. Dalam sampul energi tata ruangnya, reaksi Qin Yu sangat cepat. Wosh! Sebelum tatapan semua orang yang hadir, Qin Yu dengan santai mengambil langkah ke arah Zhou Xian yang berdiri di bawah panggung. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada Zhou Xian. Seolah-olah dia tidak memperhatikan dua God Kings di belakangnya. Berbagai dewa surgawi di bawah ini tidak dapat menahan diri dari menjadi khawatir untuk Qin Yu. Namun apa yang akhirnya terjadi membuat semua orang tercengang. Seseorang benar-benar bermetamorfosis dari tubuh Qin Yu. Itu adalah Qin Yu lainnya. Itu adalah Qin Yu berjubah cian. Gaun hitam Qin Yu mulai bergegas menuju Zhou Xian yang berdiri di bawahnya. Adapun Qin Yu berjubah cian, dia menghadapi dua God Kings agung dengan senyum di wajahnya. Teknik klon. Baik Jiang Fan dan Zhou Huo terkejut. Namun keduanya masih memiliki ekspresi tenang dan terkumpul dan terus menyerang Qin Yu. Serangan telapak tangan Jiang Fan tampaknya mampu menahan seluruh dunia, membuat seseorang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Adapun Zhou Huo, dia benar-benar berubah menjadi petir dan langsung menyerang ke arah Qin Yu. Serangan gabungan dari dua dewa agung. Situasinya sangat buruk. Kakak laki-laki. Sebuah suara terdengar di kepala Jiang Fan. Pada saat yang sama Jiang Lan muncul di hadapan Jiang Fan. Dia melakukan serangan tinju dengan tangannya dan bertabrakan dengan serangan telapak tangan dari Jiang Fan. Ruang di sekitar mereka meledak menjadi bergetar. Di lokasi di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, ruang itu benar-benar hancur. Kakak kedua, Jiang Fan memelototi Jiang Lan. Namun Jiang Lan hanya menjawab dengan senyum muram.
Tidak baik, pada saat ini Shen Tufan dan Queen Hou sama-sama mengkhawatirkan Qin Yu. Meskipun Jiang Fan mampu menghentikan satu orang, dia tidak mampu mencegah dua orang. Serangan guntur yang telah diubah oleh Kaisar Sage Barat Laut akan segera mendarat. Jangan berani-berani menyakiti anakku. Transmisi suara kesadaran ilahi terdengar di benak Qin Yu. Putramu sudah mati. Qin Yu berjubah cian tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah guntur. Melawan Kaisar Sage Northwest. Berbagai God Kings di atas segalanya merasa ini konyol. Mungkinkah tiruan Qin Yu ini mungkin mencoba membuang hidupnya? Bang! Tinju itu dengan kejam bertabrakan dengan serangan guntur. Ruang di sekitarnya mengambang dan melayang seperti lukisan. Kemudian mulai terkoyak. Meskipun ada penghalang besar yang melindungi permukaan aula istana itu sekarang telah hancur dengan ledakan keras. Tanahnya benar-benar retak. Ruang di seluruh istana Kaisar Sage bergetar. Pilar istana Kaisar Sage telah runtuh dengan keras. Dewa surgawi itu semua segera terbang kembali. Untungnya istana Kaisar Sage memiliki penghalang yang sangat kuat dengan kekuatan pengikat yang sangat kuat. Jika tidak, pertukaran tunggal ini akan bisa runtuh dan merobek ruang dalam radius beberapa mil. Tinju yang keras, Zhou Huo kaget. Gaun Qian Qin Yu diciptakan melalui perpaduan inti teratai 9 petal magnificent dan manik emas. Bentuk aslinya adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Kekerasan harta karun spiritual nenek tingkat pertama, bagaimana mungkin itu palsu? Namun Zhou Huo masih memiliki senyum di wajahnya. Bagaimana mungkin kemampuan seorang God King yang luar biasa bisa menjadi lelucon dan tawa? Aspek paling kuat dari seorang God King adalah kendali mereka atas ruang angkasa. Ruang di sekitar Qin Yu berjubah. Qin Yu yang berjubah cian langsung memasuki celah spasial. Kekuatan menelan yang menakutkan. Setelah terperangkap di celah spasial, Qin Yu yang berjubah cian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dalam sekejap ruang itu kembali normal. Adapun gaun cian Qin Yu ia dibuang ke celah-celah spasial. Zhou Huo memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Namun Zhou Huo tidak tahu bahwa setelah klon Qin Yu masuk ke celah spasial untuk sesaat itu sudah langsung diteleportasi kembali ke New Cosmos. Sementara Zhou Huo bertempur melawan gaun Qian Qin Yu sendiri bergegas ke Zhou Xian. Namun serangan spasial yang telah ditampilkan Zhou Huo sebelumnya bukan hanya serangan terhadap klon Qin Yu. Itu juga menyerang tubuh asli Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya akan runtuh. Memperbaiki, sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangan Qin Yu. Itu adalah salju yang menipis dari tombak ilahi. Energi gelap dan kuning di atas salju pudar tombak ilahi meledak dan mulai berputar. Ruang yang hampir runtuh diperkuat olehnya begitu saja. Efek khusus yang dimiliki energi gelap dan kuning, penetapan 5 elemen yang dapat menstabilkan ruang kosmik. Sama seperti itu salju pudar tombak ilahi didorong ke depan. Melihat Qin Yu bergegas, Zhou Xian memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia sedang berpikir, Qin Yu, kau hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi. Anda ingin membunuh saya tanpa mengandalkan susunan formasi. Dalam mimpimu, dengan membalikkan tangannya, cambuk panjang dengan kilat yang berkedip-kedip muncul di tangan Zhou Xian. Dia dengan kejam meronta-ronta cambuk ke arah Qin Yu. Apa yang Zhou Xian tidak tahu adalah bahwa Qin Yu telah menerima serangan penghancuran spasial sebelumnya. Untuk memiliki kekuatan penanganan penghancuran spasial dengan mudah, bagaimana mungkin Zhou Xian bisa menjadi tandingan Qin Yu? Wosh! Bang! Cambuk panjang Zhou Xian yang berkedip-kedip dengan petir benar-benar membungkus dirinya di sekitar salju tua tombak ilahi Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi hanya bergetar dan cambuk panjang itu langsung tersentak olehnya. Itu berubah menjadi lebih dari selusin bagian. Tidak, karena fakta bahwa penghancuran tata ruang tidak berhasil, Zhou Huo masih terguncang. Melihat betapa menakutkan tombak Qin Yu, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Ah! Zhou Xian sendiri juga takut terpana.
Lighting with harta karun spiritual Grand Mist kelas 2 sebenarnya terpecah menjadi beberapa bagian begitu saja. Tingkat macam apa senjata yang dipegang Qin Yu di tangannya? Mungkinkah itu harta karun spiritual nenek kelas 1 lainnya? Sayangnya Zhou Xian tidak tahu bahwa salju yang menipis dari tombak ilahi bahkan lebih menakutkan daripada harta karun spiritual nenek kelas 1. Meskipun ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, kecepatan tombak Qin Yu sebenarnya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk berpikir. Berbagai God Kings di atas semuanya linglung. Namun tombak Qin Yu sudah mencapai Zhou Xian. Bang! Serangan tombak mendarat di tubuh Zhou Xian. Seperti karung pasir, Zhou Xian dikirim terbang. Dia kemudian dengan kuat menabrak dinding istana Kaisar Sage. Darahnya telah mewarnai dinding menjadi merah. Aneh, dia sebenarnya belum mati. Qin Yu menemukan masalah aneh. Qin Yu kurang ajar. Kaisar Sage Barat Laut Zhou Huo membalik tangannya dan mengeluarkan palu hitam. Kaisar Sage Barat Daya itu mengeluarkan pedang berwarna biru air yang sangat tipis. Kaisar Sage Utara terbesar mengeluarkan tombak putih. 3 Kaisar Agung Sage 3 harta karun perlindungan klan. Qin Yu mulai tersenyum. Apalagi 3, bahkan jika hanya 1 Kaisar Sage bertempur melawannya dengan sepenuh hati, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Dengan 3 orang mendatanginya dengan seluruh kekuatan mereka, jika dia tidak pergi sekarang dia hanya akan mencari kematian. Kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Anggap dirimu beruntung. Qin Yu mencibir sambil melirik Zhou Xian yang terbaring di lantai. Dia kemudian menghilang dari aula istana. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.